sudah sangat dibutuhkan dananya dan mengundurkan diri dari investasi. Karena selama ini juga nggak ada laporan hasil investasinya bagaimana. Kali lipatan, 6 kali lipatan ya. Nah ini akadnya ini seperti apa? Ini kalau seperti ini jadinya riba loh. Masa Ustadz nggak ngejelasin gimana hukum ya muamalah gitu kan? Saudari Siti dan Kindo HK bersama-sama memberikan klarifikasi menjawab komen-komen yang seolah-olah menghakimi Saudari Siti dalam menuntut haknya. Dan seolah-olah Kindo HK tidak bertabayun sebagaimana kwitansi yang tidak jelas akadnya. Yang benar itu kwitansi nggak ada akadnya nggak jelas itu. Nggak ada perjanjian tertulis-menulis gitu. Padahal di dalam Islam itu setiap transaksi ya itu harus ada harus tertulis gitu. Bahkan harus ada saksinya. Tidak jelas perjanjian atau ijab kabulnya. Ya, investasi nabung tanah yang bagaimana? Tanah, sawah, ladang, berapa tahun? Apa untuk peruntukan tanahnya? Nah ini betul ini harus dijelaskan. Nah ini kok tiba-tiba langsung ada dapat 16 juta. Apa gara-gara ini ya? Dia posting di itu ya, di medsos itu. Kwitansi tanpa ada penerima dan tanggal alias yang ngeluarin nggak jelas, itu udah jelas Anda ketipu. Dibawa kemanapun kwitansi Anda tidak berdasar. Jadi kalaupun mau gugat ke siapa, sedang kwitansi tidak jelas. Nah ini masalahnya kalau misalkan mau gugat, walaupun kwitansinya itu berketentuan hukum, misalkan ada nama penerima, ada tanggalnya. Untuk menggugat itu kan perlu biaya, ya. Nyewa pengacara, nyewa biaya sidang pengadilan dan lain-lain. Nah, itu biasanya pasti kalau cuma duit segitu ya, itu pasti biasanya ngiklasin gitu loh. Karena biaya untuk menggugat itu lebih besar dari nilai yang dia keluarkan untuk investasi. Jadi ya seperti ini, saya sudah ada kayak puzzle-puzzle gitu yang sudah mulai tersusun gitu ya. Nanti saya akan rangkai ya nanti video selanjutnya. Kalau saya boleh kasih saran, kalau emang rekan mau berinvestasilah dengan perusahaan yang sudah jelas adanya dan yang penting harus berada dalam pengawasan pemerintah OJK. Nah betul sekali. Banyak investasi berkedok agama. Saya ingat berpuluh tahun juga demikian, investasi peternakan, pertanian dengan alasan agama lah. Nah, lihat ke tempat yang benar ada aktivitas. Setelah 2-3 kali saya diberi keuntungan, setelah itu selesai, gak jelas untungnya, lenyap tuh duit. Nah itu juga. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam ya Gus, apa kabar? Alhamdulillah bikhair. Waalaikum khair. Ya amat suaranya. Ini pada jelas. Oke. Gimana Ustaz? Alhamdulillah, di mana tuh tinggal? Saya di Tulungagung Ustaz. Iya dekat emang. Oh iya, namanya Ustaz ya keliling kan? Oh Radio Perkasa itu di Blitar Ustaz. Ya, kapan Ustaz ketemu lagi? Ya, atur-atur aja. Ana memang kantor Ana di Hong Kong. Saya sudah ada 5 tahun lebih ya, 6 tahun di Hong Kong. Sebelum Ana di Hong Kong ada di Jordan. Mantap. Ya, sebelumnya di Jepang. Gitu. Jadi memang saya muter terus. Ini saya makomnya di luar negeri terus ini Ustaz. Masuk ke masalah tadi ini Ustaz. Itu bukan masalah, nugrah itu mah. Iya deh, apa ya disebut masalah? Maksudnya faslun gitu, faslun. Ya, kalau kita mah positif aja orang. Iya, kita sebagai media juga melayani masyarakat. Saya pikir saya tulis dengan cara yang seimbang. Jadi saya juga hubungi Bunda Nuris, tapi kebetulan nggak bisa nyambung tadi. Terus saya lihat kwitansinya juga. Ya, kita ke depan aja, Gus, apa bisa ada bantu gitu. Gitu. Ya, mudah-mudahan. Positif banget. Intinya begini Ustaz. Program itu memang
pada waktu itu memang ada 4 tahun yang lalu bahwa teman-teman diajak investasi itu, Ustaz. Bahasanya bukan gitu. Gimana? Pokoknya cantik banget. Mendingan ketemu aja. Kalau enggak jadi ngeblok. Wow. Tapi jadwal saya untuk ke Hong Kong. Udah berdiri, udah apa ya? Di pikiran aneh ini udah Indonesia. Udah nggak ada cerita kita orang NU kan sama toh? Iya sama. Iya, jadi pikiran kita mah udah pikirannya ke negara, ke bangsa gitu. Iya, oke. Bahwa pada saat itu ya ada sesuatu karena kita juga nggak paham soal peraturan dan lain sebagainya kan dibeli OJK juga. Ya, tapi kita selesaikan tuh ini kita samping kita pertama nih milestone MBS pertama di Indonesia nih. Jadi kita itu hanya untuk Jadi teman-teman juga cemas yang di Hong Kong itu dari berita yang beredar. ada di rumah di menjelas Iya, masalahnya kita kalau Anda sih ngerti. Teman-teman itu kan baca berita ketika Ustadz dilaporkan di Surabaya itu, kan mereka juga mengikuti berita tersebut, gitu loh. pupuk itu pasti pahit, pupuk itu pasti kotor, tapi bikin kita naik itu udah filosofinya orang pesantren. Yang penting kita nggak salah itu aja. Oh iya. Mau dilaporin ke 17 langit juga boleh nggak tahu cuma ceritanya ya kan kecuali itu makam tinggi. Iya, oke. Nah antum sekarang mungkin kita bicara ke depan. Kalau persoalan itu mau persoalan kita bicara ke depan. Apa yang bisa ada bantu buat si Agus? Oh gitu. Oh itu udah pokoknya ada positif aja. Udah, dalam waktu dekat saya ke Jakarta nih. Jadi saya ke Hong Kong lewat Jakarta. Jadi coba ini tiket saya akan saya buat mundur untuk Mana ada agendanya ke Jakarta? ke Jakartanya. Ya saya belum confirm tanggalnya. Ntar kalau mau berangkat ke Hong Kong, saya akan ke Singapura dulu. Jadi dari Surabaya saya ke Jakarta, ada anak di situ. Kemudian anak di dosen di Unindra Condet. Ini dosen. Ada umur berapa? Anak tazawuj tahun 88, tahun 90 sudah punya anak ini, sudah cucu 2 sudah. Mau dicium tangan aja. Iya, ya enggak, saya yang cium tangan sama Ustaz. Orang Betawi mah cuma cium tangan. Nah, iya. Oke, nanti kita punya direct contact. Siap. Oke, terus Ana coba kabari nanti saat saya di Jakarta, coba saya postpone keberangkatan saya untuk ketemu yang terhormat Ustadz Yusuf Mansur. Saya kaget dapat SMS-nya ente tadi itu, Ustadz. Akhirnya zaman Nur. Gitu. Zaman Nur. Ya. Oke. Kan lihat ya, silaturahimnya kan. Oke. Anda selalu positif. Lihat, Anda punya saudara baru. Selalu begitu. Ada saudara baru. Dan nanti kan kalau udah melihat dari dekat, udah mengenal dari dekat, pasti satu sisi. Coba aja ya. Ya, memang saya belum. Iya betul. Nggak kenal maka nggak sayang ya saya. Itu sih. Sebenarnya kalau saya kita nggak normal jadi. Bisa aja. Ya kan Rizal Antum ya. Oke, nanti saya kontak Ustaz ya. Baik. Oke. Insyaallah. Oke. Qabla wa ba'din minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin insyaallah. Insyaallah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian call direct dengan Yusuf Mansur yang mengajak bertemu dengan saya. Doakan saja mudah-mudahan saya bisa bertemu dan bisa membantu semua pihak mengklarifikasi, menjelaskan, dan juga jika ada teman-teman TKI yang merasa ada ganjalan, ada masalah di dalam mengikuti upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Ustaz Yusuf Mansur, insya Allah nanti bisa kita sampaikan agar ada klarifikasi atau tabayun di antara kita semua. Niat kita baik agar
tidak ada masalah di belakang hari. Assalamualaikum, selamat siang. Untuk urusan dengan Yusuf Mansur, saya hanya satu kali dan secara pribadi saya tidak kenal, namun pernah menyambungkan dengan salah satu klien atau ada 2-3 klien lah, ex Hong Kong yang telah kami hubungkan dan itu sudah selesai. Terus kemudian untuk detailnya dari pertanyaan Anda, silakan cari atau hubungi Pak Darso Arif Bakuama. Ini yang sangat mengerti detailnya dan bahkan beliau adalah penulis buku tentang sepak terjangnya Pak Yusuf Mansur. Nah, tolong inbox beliau, mungkin nomor telepon nanti dikasih. Saya pernah ketemu sih dengan Pak Darso Arif ini dan dia memang konsen dalam membantu teman-teman korbannya Pak Yusuf Mansur. Demikian informasi dari kami, silakan dilanjutkan dengan Pak Darso Arif Bakuama yang sangat mengerti detail tentang apa usaha dan bagaimana kasus-kasus yang ditangani oleh beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, saya Pak Agus dari... Iya Pak. Ini siapa ya? Ini saya Aji Pak, Aji dari channel JA TV Pak, dari YouTube Pak. Oh, dari media. Ya, ini kan ada ibu-ibu Oke. Pak, ibu-ibu Iya, Mas. yang menghubungi saya Pak terkait pernah investasi tabung tanah Yusuf Mansur di Hong Kong begitu Pak. Dan kemudian ada banyak permasalahan Pak, kemudian mengenai terkait dana mereka Pak. Baik. Karena setelah sekian lama mereka mengatakan bahwa tidak ada kabar kejelasan gitu Pak. Ya. Ya, kiranya untuk referensi yang lebih jelas yang seperti saya kirim voice note tadi, itu Pak Arif Bakuama itu yang paham banget itu. Pak Arif itu paham, sangat mengerti bagaimana jenjang usahanya dan kelanjutannya. Bahkan kelompok beliau ini pernah mengajukan gugatan baik perdata maupun pidana terhadap Yusuf Mansur. Iya Pak. Baik. Coba saya hubungi Pak Arif dulu sebelum menjalankan telepon ya. Pak Darso itu sebenarnya saya sudah kontak lama Pak sama Pak Darso itu. Cuman ini saya inisiatif telusuri sendiri. Nah, saya menemukan ini kan ada Pak Dadiri ternyata sudah pernah menangani kasus seperti ini. Saya tidak tahu banyak. Kami hanya telepon Pak Yusuf Mansur waktu itu karena secara pribadi saya tidak kenal, tapi beliaunya tahu kalau saya aktif di Hong Kong. Terus kemudian dia langsung mencairkan apa yang telah dituntut oleh teman-teman kami yang di Hong Kong, ada 3 atau 4 orang waktu itu. Langsung dikirimkan ke saya uangnya. Artinya sudah tidak ada masalah karena investasinya sudah dikembalikan. Ya, tapi kalau itu hanya beberapa ya Pak, hanya beberapa gitu ya Pak ya. Jadi yang ya udah, katanya HP-nya hilang, klien saya ya harus ditelusuri lagi kalau memang harus ini. Tapi udah selesai, udah ada masalah. Itu ada 4 orang yang kita tangani. Dan itu sudah cair semuanya, dalam artian kita tidak perlu gugat dan lain sebagainya. Ya memang klien kami tidak mau panjang-panjang sih. Ya yang butuh, ya sudah pulang di Indonesia dan butuh uang, nggak banyak kok. Ada yang 10 juta, ada yang 15, ada yang 7 juta atau berapa itu. Tapi semuanya sudah clear. Sudah clear. Iya. Ini ada Gitu, Mas. kurang lebih 8 atau 9 ya Pak yang menghubungi saya ini Pak. Ya coba kalau tapi gini Pak, dari lihat yang saya lihat dari video itu Pak, Pak Dadiri kan pernah langsung ke Bapak. Iya. Saya menemukan video Pak Dadiri ini pernah dihubungi oleh Pak Yusuf Mansur untuk diundang tabayun langsung ke Yusuf Mansur Pak. Betul. Pak sudah bertemu Pak? Iya, tapi saya nggak hadir, saya nggak mau ke Jakarta jauh-jauh, nggak punya ongkos lah. Oh gitu. Cukup per telepon, terus dianya minta nomor rekening saya, dia kirim rekening saya, terus kemudian uang itu saya bagi kepada teman-teman yang minta bantuan kepada saya. Itu karena saya juga aktif di Hong Kong, teman-teman yang saya tangani dulu kenalnya dengan Pak Yusuf Mansur itu saat beliaunya di Hong Kong juga, gitu loh.
Oh gitu. Ketika ceramah di Hong Kong terus ikut investasi. Iya. Udah selesai kok Mas yang Iya. di sini. Tapi Ya, saya tangani. menurut info yang Bapak dapat itu sebenarnya akadnya gimana sih Pak? Saya tidak mendetail ke sana. Yang jelas saya sampaikan kepada Pak Yusuf bahwa klien Anda yang ikut investasi sekarang sudah ada di Indonesia, mau mengambil investasinya. Itu aja. Karena sudah sangat dibutuhkan dananya dan mengundurkan diri dari investasi. Karena selama ini juga nggak ada laporan hasil investasinya bagaimana. Terus Pak Yusuf Mansur minta data-data detail dari klien kami itu, ya saya kirimkan. Oh iya oke. Itu emailnya, teleponnya dan lain sebagainya. Itu akhirnya Pak Yusuf Mansur mengirimkan secara total dari 4 orang yang investasi tersebut. Itu malah ada sisa berapa gitu, saya mau saya kembalikan, ambil aja Pak Agus gitu. Waduh, ya udah tak kasihkan masjid sebelah gitu. Oke Pak. Itu ada sisa sedikit. Ya baik. Oke. Jadi untuk detailnya bagaimana janji ataupun akad investasinya saya tidak sampai ke sana mempelajari. Oke Pak, baik Pak. Baik. Iya, oke. Itu ya. Iya Pak, ya Pak. Detailnya Arif Baku Ama itu ya Pak. Iya, Bahkan siap Pak. Pak Arif Baku Ama pernah ke rumah saya di Mulaku. Oke Pak. Baik. Baik Pak, terima kasih informasinya Baik, Pak. oke. Baik, assalamualaikum Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.